Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah selesai salat Asyar, Furkan menemui Permata yang sedang duduk sendirian di ruang tamu. Ya, dia memang seperti itu, menghabiskan banyak waktunya dengan sendiri karena untuk bergaul di sini tak gampang baginya. Permata selalu ada merasa hal yang aneh, mungkin karena ia belum terbiasa. Hal itu menjadi salah satu alasan Furkan untuk membuat jadwal sendiri bagi Permata agar ia tak membuang waktunya dengan sia-sia. "Sedang ngerjain apa?" tanya Furkan dengan lembut. "Cuman chat sama calon teman-teman kampus, kan besok udah mau masuk kampus," jawab Permata tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Gini, saya nggak ada maksud apa-apa, cuman saya ingin kamu tinggal di asrama kampus hanya untuk 1 tahun aja kok," Furkan berbicara dengan hati-hati. "Apa?" sontak Permata meletakkan ponselnya. Furkan ingin mengirimnya ke asrama kampus. Yang benar aja, ada apa dengannya? Mengapa ia mengambil keputusan sepihak tanpa menanyakan pendapatnya terlebih dahulu? Jelas ini sangat mengganggu Permata dan ia keberatan. Di sini saja ia sudah berusaha mati-matian untuk bertahan, aslinya mah dia udah nggak sanggup lagi. Sekarang Furkan ingin mengirimnya ke asrama kampus selama 1 tahun. Apa suaminya sudah gila? Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar, dan ia bilang hanya, "Oh astaga. Kamu jangan salah paham maksud saya. Gini, kalau kamu di sana kamu bisa lebih mengenal teman-temanmu. Saya akan sering mengunjungimu ke sana. Kalau ada masalah kamu bisa langsung hubungi saya," Furkan meyakinkan. Tanpa mengatakan apapun, Permata meninggalkan Furkan begitu saja. Panggilan dari Furkan tak ia hiraukan sama sekali. Sial emang bajingan, untuk apa Furkan hendak mengirimnya ke sana? Di sini sudah membuatnya menderita, apakah Furkan ingin melihat Permata lebih tersiksa lagi? Permata duduk di pinggir kolam dan menghubungi Intan, sahabatnya. Ia perlu seseorang untuk meluapkan rasa kekesalannya kepada Furkan. "Halo Intan, ada apa?" jawab Intan ketika sambungan teleponnya tersambung. "Gue kesal kali sama Furkan." "Kenapa lagi kalian?" "Dia ingin mengirim gue ke asrama kampus. Yang benar aja di sini aja gue udah muak, apalagi ke sana." Intan tertawa di seberang sana. Sahabatnya ini tidak ada habisnya bermasalah dengan Furkan. Biasanya orang pasutri baru tuh lagi masa-masanya harmonis dan romantis, lah nih anak satu malah kebalikan, udah kayak musuh bebuyutan aja. "Lo kok ketawa sih?" kesal Permata. "Ada baiknya Permata, coba lo pikir kalau lo di asrama lo nggak bakalan ketemu sama Furkan. Lagian Zaka masih sering hubungi lo kan, kenapa nggak ambil kesempatan aja buat menyelesaikan permasalahan lo sama Zaka? Kan lo nggak mau bertahan lama sama pernikahan ini. Mungkin ini jalan dari Tuhan agar lo bisa pisah sama Furkan." Permata yang awalnya marah mendadak tersenyum. Benar yang dikatakan oleh Intan itu memang benar. Permata tak akan rugi apapun, ini akan menjadi keuntungan bagi dirinya. Oke, di asrama peraturannya memang ketat, tetapi jauh lebih buruk jika harus bersama dengan Furkan. Tuh orang selalu mengawasi gerak-gerik Permata. Kalau ia di asrama kampus maka ia punya kebebasan tanpa perlu takut Furkan akan mengetahuinya. Ia bisa menikmati masa mudanya. "Oke, makasih ya, lo emang the best." "Siapa dulu dong?" "Udah dulu ya, gue ada urusan, nanti chat aja." "Sip." Permata bersenandung kecil, suasana hatinya sedang sangat baik hari ini. Akhirnya setelah sekian lama terkurung seperti burung dalam sangkar, kini ia akan mendapatkan kebebasannya kembali. Betapa indahnya hidup.
Lihatlah, bahkan bunga-bunga pun juga turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan permata mereka tumbuh dengan sangat indah dan begitu menawan. Ia harus segera mempersiapkan barang-barangnya, akan ada begitu banyak persiapan. Ia segera kembali ke kamar dengan wajah cerianya. Furkan, permata menghampiri Furkan. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah gelisah berbeda sekali dengan permata. Permata, jika kamu emang nggak mau, saya nggak akan maksa untuk kamu tinggal di sana. Maafkan saya permata, saya mengambil keputusan dengan gegabah, sesal Furkan. Oh enggak kok, aku aja yang nggak dewasa, niat kamu baik, seharusnya aku yang harus minta maaf bukan kamu. Aku beres-beres barang dulu ya kan, besok udah mulai masuk kampus, jadi malam ini aku harus berangkat. Ada apa dengan istrinya? Tadi ia terlihat sangat murka akan keputusan Furkan, sekarang ia begitu bahagia. Furkan tadi bahkan sangat menyesali akan keputusannya. Dan nada bicara permata juga berbeda daripada biasanya. Pertama kali permata meminta maaf kepada Furkan dan menggunakan kata aku kamu, biasanya juga lo dan gue. Ingin sekali Furkan menanyakan kepada permata, tetapi ia takut akan merusak suasana hati permata. Oke, permata mengambil koper dan mulai membereskan barang-barangnya dengan senyuman, namun tidak dengan Furkan. Ia terlihat khawatir apakah istrinya akan baik-baik saja di sana nantinya. Hatinya tak tenang, Furkan merasa sedih akan berpisah dengan permata. Ini berat sekali baginya. Saya bantu. Furkan membantu permata membereskan semua baju dan buku yang akan ia bawa ke asrama. Furkan juga sudah menghubungi pihak kampus tentang permata. Hanya 1 tahun setelah itu ia bisa bersama dengan permata lagi, tak terlalu buruk. Semoga permata bisa belajar banyak hal di sana. Nak, panggil Umi berdiri di ambang pintu. Permata mempersilahkan Umi masuk dan menyalami tangan Umi. Bagi permata Umi sudah seperti orang tua sendiri untuknya. Umi juga begitu menyayangi dan sangat perhatian kepada permata, tak pernah permata kekurangan kasih sayang berkat kehangatan yang diberikan oleh Umi. Furkan, kenapa kamu mengirim istrimu ke asrama? Kamu bisa antar jemput dia ke kampus atau juga kamu tak bisa? Ada sopir pesantren kita, nak. Umi sangat keberatan akan keputusan yang diambil oleh Furkan. Ia tak setuju jika permata ada di asrama. Umi begitu menyayangi permata, jadi ia pikir akan lebih baik jika menantunya tetap tinggal di pesantren. Bagaimana kalau nanti permata sakit atau ada masalah? Umi jangan salahkan Furkan, segala sesuatunya telah digariskan oleh Tuhan, pasti ada kebaikan di balik ini semua. Nah, tumben otak permata encer, biasanya juga beku. Bahkan permata tak menyangka dengan ucapan yang ia lontarkan, seperti ada dalam hal lain dalam dirinya. Benar kata orang, kalau kita dalam keadaan terdesak atau dalam situasi tertentu, maka otak akan mudah bekerja. Ia kagum atas ucapan yang ia lontarkan sendiri. Sungguh setidaknya ia juga bisa mengatakan beberapa hal bijak. Waka, kamu harus sering hubungi Umi, nak. Kalau kamu nggak nyaman di sana, segera beritahu Umi, nanti biar Umi jemput. Umi memeluk permata dengan penuh kasih sayang. Setelahnya permata dan Furkan kembali membereskan barang-barang yang akan ia bawa, sementara Umi mengambil beberapa makanan untuk dibawa oleh menantu kesayangannya. Ketika Kiai Yafik menjelaskan keputusan Furkan mengenai permata yang akan dikirim ke asrama, Umi menolak dengan keras usulannya dari Furkan. Ia hendak menemui Furkan dan mengatakan kalau keputusannya itu kurang tepat. Bagaimana bisa suami istri harus hidup terpisah, padahal Furkan sangat tahu kalau permata masih labil dan membutuhkan bimbingan darinya. Namun Kiai Yafik mencoba menenangkan Umi dan mengatakan kalau mereka sudah berumah tangga, biarlah urusan mereka menjadi hal yang harus mereka selesaikan sendiri. Lagian Furkan tak akan mengambil keputusan dengan gegabah. Ia yakin kalau putranya telah memikirkan secara matang apa dampak dari keputusan yang ia ambil.
Sekitar jam 8 malam mereka sudah sampai di depan asrama kampus disambut oleh pengawas asrama kampus wanita yang memang sudah menunggu mereka sejak tadi. Siapa yang tak akan kenal dengan keluarga Furkan? Mereka adalah salah satu keluarga terpandang di kota ini, apalagi dengan sikap rendah hati Gus mereka putra tunggal dari Kiai Yafik. Selamat datang Kiai dan Gus, sambut Tina. Iya, jawab Furkan. Sejak tadi Furkan terus memperhatikan Permata, ia tak berhenti tersenyum, wajahnya begitu ceria. Apakah memang Permata sebahagia itu berpisah dengan dirinya? Saya titip istri saya ya. Iya Gus, kalau ada masalah dengan Ning kami akan segera memberitahu kalian. Tina heran mengapa Gus Furkan mengirim istrinya ke asrama. Bukankah lingkungan pesantren jauh lebih aman untuk Ning Permata daripada di sini? Tetapi sudahlah, mungkin ada beberapa alasan pribadi mengapa Furkan mengirim Permata ke sini. Aku boleh minta tolong sama Kak Tina? Apa itu Ning? Aku cuman gak mau semua orang tahu kalau aku istri dari Gus Furkan dan panggil saya dengan nama saya bukan tanpa alasan. Saya hanya ingin berbaur dengan lainnya di sini. Takutnya mereka tak nyaman kalau mereka tahu siapa saya sebenarnya. Sebelum menjawab pertanyaan Permata, Tina melirik Furkan untuk meminta jawaban. Furkan mengangguk. Tidak ada salahnya jika memang Permata tak ingin memberitahu identitasnya kepada teman-temannya. Mungkin memang ini terbaik ya, semoga saja. Baik Permata. Permata pamit kepada Umi dan Abi dan Umi membelai kepala menantunya sembari membacakan doa-doa terbaik. Tak lupa ia juga pamit kepada Furkan dengan berat hati. Furkan melepaskan kepergian Permata ini hanya untuk 1 tahun. Furkan tentu akan bisa melewatinya. Tina mengantar Permata ke kamarnya. Ia menjelaskan kalau nanti ada 5 orang teman sekamar Permata dan mereka juga sudah tahu kalau Permata akan bergabung dengan mereka. Permata mendengarkan dengan penuh minat. Setiap kamar ada 6 orang dan mereka sudah harus ada di kamar masing-masing jam 10 malam. Jika tidak mereka akan mendapatkan hukuman. Tina menjelaskan berbagai aturan yang harus dijalani Permata dan sepertinya Permata tak merasa keberatan dengan semua itu. Ia menyanggupi. Lagian Permata juga sudah terbiasa diberikan berbagai aturan oleh Furkan, jadi ini tak akan menjadi masalah besar bagi Permata. Apa kamu sanggup pisah dari Gus Furkan? Permata. Sanggup kok Kak, lagian Gus Furkan juga bilang akan sering mengunjungi saya ke sini. Terpaksa Permata bersikap kalau rumah tangganya berjalan dengan baik-baik saja dan sangat harmonis. Gus Furkan memang idaman ya, puji Tina yang hanya dibalas anggukan kecil dari Permata. Permata merapikan semua barang-barangnya dan menata di dalam lemari. Saat membuka tas untuk menata buku-buku, ada 1 bingkai foto yang terselip di sana. Perasaan Permata tak memasukkan foto apapun ke dalam tasnya. Lalu foto apa ini? Ia mengambilnya dan ternyata itu adalah foto pernikahannya dengan Furkan. Pasti ini ulahnya Furkan karena seingatnya Permata tidak memasukkan fotonya dengan Furkan. Tak mau ambil pusing, Permata meletakkan di bagian paling belakang buku-bukunya. Tentu ia tak akan meletakkannya di atas lemari, bukan? Ia sudah bertekad akan merahasiakan pernikahannya dengan Furkan dan menikmati hidup layaknya remaja pada umumnya tanpa ada status pernikahan. Tina mengatakan kepada Permata kalau teman-temannya sekarang berada di aula, karena Permata terlambat datang jadi ia tak perlu menghadiri acara di aula sebab sebentar lagi acaranya juga akan selesai, jadi ia hanya perlu menunggu yang lainnya di kamar. Ini yang namanya hidup. Permata membaringkan tubuhnya di kasur. Tak lama pintu terbuka. Permata yang awalnya berbaring ia langsung duduk dan melihat siapa yang datang. Hei kamu Permata ya, yang dibilang Kak Tina. Salah seorang dari mereka menghampiri Permata diikuti dengan yang lainnya. Iya, Permata sedikit canggung bertemu orang baru. Mereka adalah teman-teman sekamar Permata.
mereka baru kembali setelah acara pertemuan di aula asrama dan melihat Permata sendirian di kamar. Mereka sudah datang ke asrama sejak 3 hari yang lalu karena memang banyak persiapan untuk penyambutan mahasiswa di asrama, salah satunya perkenalan dan adaptasi di lingkungan asrama kampus. Tina telah mengatakan kepada mereka semua kalau mereka akan kedatangan teman baru tetapi ia belum bisa datang karena masalah pribadi. Pihak asrama kampus sedikit terkejut ketika Gus Furkan menghubungi mereka untuk memasukkan Permata ke dalam asrama. Mereka tentu tak akan menolak sebab mereka tahu siapa Gus Furkan dan senang hati menerima istrinya untuk bergabung bersama dengan mereka. "Kenalkan Kalista," gadis itu mengulurkan tangannya. Permata sembari menjabat tangan Kalista. Yang lainnya juga memperkenalkan diri kepada Permata, seperti Kamia, Devi, Dianti dan Haira. Udah selesai beres-beres barangnya, Haira memperhatikan koper Permata yang kosong. "Baru selesai. Anggap aja kami keluargamu ya, kita di sini statusnya sama, jadi anak rantau dan jauh dari orang tua. Kalau ada masalah jangan ragu untuk cerita ke kami." Kalista memegang pundak Permata. Permata mengangguk, syukurlah ia mendapat teman-teman yang baik dari awal perkenalan. Mereka semua sangat ramah dan juga tidak cuek, sepertinya hanya Permata yang canggung karena memang ia baru datang, berbeda dengan mereka yang sudah datang sejak 3 hari sebelumnya, jadi mereka sudah saling mengenal. "Besok adalah awal baru buat kita semua, semoga aja seniornya nggak galak." "Ya males banget kalau seniornya galak dan ngusahin," sahut Dianti. "Itu mah bisa diatur, yang penting kalian jangan sampai telat bangun. Kita ada di asrama jadi kita harus bangun jam 3:30. Kamila melihat jam dinding. "Iya, kalau ada yang cepat bangun, lebih baik membangunkan yang lainnya sebelum Kak Tina datang." Devi. Bagi orang yang belum terbiasa tentu semua peraturan tersebut begitu sulit sebab melakukan aktivitas yabek berbeda dari biasanya tak semudah membalikkan telapak tangan, perlu keinginan yang kuat agar nantinya bisa terbiasa. Bagi Permata dulu juga tak mudah menerapkannya. Furkan selalu memaksanya untuk bangun jam 3 melaksanakan salat bersama, tidak setiap hari, palingan sekali 3 hari, karena perubahan itu perlu proses. Namun Furkan akan membangunkan Permata tepat jam 5 sebelum azan subuh berkumandang. Tidur setelah subuh itu tidak baik. Bukan hanya itu, setelah selesai salat subuh Furkan juga mengajak Permata untuk mengaji bersama. Kata Furkan, "Setiap ayat yang kita baca akan melindungi kita, apalagi kalau membacanya setiap hari." "Permata, kamu tamatan mana?" "Haira, SMA." "Mungkin akan sulit buatmu mengikuti aturan di sini, Bud. Jangan cemas, kami akan bersamamu." Kalista. Permata mengiyakan, memang ia tamatan SMA. Tetapi Furkan sudah mendidiknya kayak wajib militer, andai saja mereka tahu siapa Permata. Mereka berbincang untuk beberapa saat, sampai deringan ponsel Permata menghentikan pembicaraan mereka. Ternyata itu panggilan masuk dari Furkan. Astaga, belum sampai 5 jam dia sudah menghubungi Permata. Enggan sekali Permata untuk mengangkat telepon dari Furkan. Ia membiarkan ponselnya berdering beberapa kali dan tak menghiraukan panggilan masuk dari Furkan. "Kenapa nggak diangkat aja Permata? Mana tahu penting kan, Haira?" "Nggak penting kok Haira, biasa. Dari pacarnya ya." "Haha," ledek Devi. "Wah, kalian berantem. Tapi perdebatan kecil dalam hubungan itu mah biasa, aku aja sering berantem sama pacarku, tapi ya hubungan kami baik-baik aja sejauh ini," Kamia menjelaskan. Entah mengapa ada dorongan dalam diri Permata untuk menceritakan semuanya kepada teman-teman barunya walaupun mereka baru kenal. Ada rasa nyaman yang dirasakan dalam diri Permata saat bersama dengan mereka semua. Mana tahu mereka bisa memberikan Permata solusi dari dilema yang ia hadapi.
Namun setelah berpikir cukup lama Permata mengurungkan niatnya. Ia harus ingat pesan Intan kalau saat bertemu sama orang baru jangan menceritakan semuanya tentang hidup kita karena kita tidak tahu bagaimana sifat asli orang-orang tersebut. Hah, kan gak diangkat lagi? Furkan melempar ponselnya asal ke atas kasur. Memang mereka baru berpisah beberapa jam yang lalu tetapi Furkan tak hentinya mencemaskan Permata apakah ia sudah menata barang-barangnya dengan baik. Apa ia sudah membawa semua perlengkapan untuk berangkat ke kampusnya besok atau masih ada yang tertinggal? Furkan punya ekspektasi kalau setidaknya Permata akan mengangkat panggilan masuk darinya namun sama sekali tak ada diubris oleh Permata. Seharusnya Furkan sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia kenal siapa istrinya. Jam menunjukkan sekitar 10 malam lewat 15 menit. Kebiasaan Permata kalau jam segini adalah memandangi langit malam atau menggambar sesuatu di buku gambarnya karena Furkan akan selalu menyita HP Permata dan tak mengizinkan Permata bermain ponsel di atas jam 9 malam. Belum sampai 1 hari saya sudah merindukanmu Permata, apa saya sanggup berpisah denganmu selama 1 tahun? Benar kata Dilan, rindu itu berat. Furkan berdialog dengan dirinya sendiri. Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Furkan ketika mengirim Permata ke asrama. Sekarang dia yang harus menahan kerinduan seorang diri. Emang berat jauh dari orang yang sangat dicintai tetapi di satu sisi Furkan tak bisa bersikap egois. Ia harus membiarkan Permata menikmati masa-masa mudanya dan bermain dengan teman-teman yang seumuran dengannya. Untuk menghilangkan dan mengobati kerinduan Furkan kepada Permata, ia melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Permata yaitu menatap langit malam dan menikmati semilir angin yang berhembus. Sunyi namun sangat menenangkan. Mungkin ini adalah salah satu alasan Permata sangat menyukai suasana malam karena emang setenang ini. Obat dari segala kegelisahan ketika di siang hari. Bulan, tolong sampaikan rinduku kepadanya. Kalau sekarang ia belum tidur saya yakin ia sedang menatapmu. Kami menatap bulan yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Bulan bersinar sangat cerah malam ini, tak ada satupun awan yang menutupinya. Dari segi manapun ia akan terlihat dengan jelas, bahkan binatang-binatang malam juga bersenandung di bawah sinar rembulan. Jam 3:30 mereka semua sudah bangun, suasana masih sangat gelap dan angin begitu menusuk memaksa jiwa-jiwa yang ingin tidur lebih lama untuk bangkit dari tempat tidur. Kalian udah ambil wudhu? Suara Kalista memenuhi ruangan kamar. Kalista memang punya sifat dewasa ketimbang mereka semua. Ia tidak ingin teman-temannya mendapatkan masalah di hari pertama. Arti dari namanya adalah yang hidup. Tentu setiap nama punya arti dan maknanya sendiri. Aku belum, jawab Dianti. Kalau gitu cepat ambil wudhu lagi, keburu Kak Tina datang. Emang kamu mau mendapatkan hukuman di hari pertama masuk kampus? Dianti menggeleng keras. Ia tidak ingin mendapatkan masalah apapun hari ini. Sudah cukup 2 hari yang lalu ia mendapatkan hukuman karena telat salat berjamaah. Masa ia harus dia lagi? Sekarang mana hari ini adalah hari pertama menjadi mahasiswa. Ia akan membuat hari ini menjadi indah tanpa masalah. Dianti segera mengambil jilbab yang tergantung dan pergi ke kamar mandi. Sekitar 10 menit lagi Kak Tina akan datang dan sebelum Kak Tina datang ia sudah harus ada di dalam kamar. Kamu tampaknya sudah terbiasa bangun lebih awal Permata. Oh iya, itu kan karena hampir saja Permata keceplosan soal identitasnya. Teman-teman Permata menunggu ucapan selanjutnya. Apa yang akan ia katakan? Mengapa mendadak berhenti? Wajah mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Karena apa? Haira, karena kan kalian bilang kemarin kalau harus bangun pagi nggak boleh telat atau nanti kita akan mendapatkan masalah. Jadi aku kemarin sebelum tidur udah berdoa agar Allah. Ayo segera bersiap-siap dan berangkat ke masjid, ajak Devi.
Mereka mengangguk. Sebenarnya masih ada yang ingin ditanyakan Haira kepada Permata, namun ia mengurungkan niatnya. Waktu mereka terbatas, mungkin ia bisa menanyakan lain waktu. Sekitar 15 menit mereka semua sudah siap tepat saat Kak Tina datang membangunkan semua orang dan menyuruh mereka pergi ke masjid. "Bagus, kalian sudah siap, ayo segera menuju masjid," ucap Tina. Mereka mengambil sajadah dan berangkat bersama, namun Kak Tina memanggil Permata dan menyuruh yang lainnya untuk berangkat duluan karena ada hal yang perlu dibicarakan oleh Kak Tina. "Ada apa, Kak?" tanya Permata. "Gus Furkan nitip pesan, beliau bilang jangan lupa sarapan, terus perlengkapannya dicek ulang, hubungi dia saat akhir pekan nanti." Permata menghela napas panjang. Ayolah, matahari aja belum muncul dan nama yang pertama kali ia dengar adalah Furkan. Dia bukan anak kecil, mengapa Furkan memperlakukannya seolah-olah ia baru tamat sekolah dasar? Ia pikir dengan tidak ada Furkan di sampingnya hidupnya akan jauh lebih baik, namun sepertinya dugaan Permata salah. Seharus memang ia tidak perlu berharap terlalu tinggi. Apa yang dia harapkan dari Furkan? Permata hanya mengangguk dan mengatakan kepada Kak Tina untuk tak perlu khawatir dengan keadaannya karena ia sudah mahasiswa bukan lagi siswa. Itu adalah balasan pesan dari Permata untuk Furkan. Lagian baru juga hari pertama dan belum sampai sehari ia pergi dari rumah, tetapi Furkan bersikap seolah-olah mereka sudah berpisah selama 1 tahun. Sepanjang perjalanan Permata merasa sangat kesal. Harinya sudah rusak, namun untung saja ada teman-temannya yang baik hati jadi moodnya tak terlalu buruk. Beda lagi mah kalau seandainya Furkan tak mengirimnya ke asrama. Saat memasuki masjid, Permata mencari teman-temannya. Ia melihat mereka duduk dekat jendela. Permata tersenyum dan segera duduk di samping mereka. "Ada urusan apa, Kak Tina?" berbicara denganmu Premta. "Kalista." "Oh, itu Kak Tina cuman menyampaikan pesan dari orang tuaku aja, hehe," balasnya, lebih tepatnya suaminya yang menjengkelkan. "Baru juga sehari kamu berpisah dengan orang tuamu, mereka sudah rindu. Kamu anak tunggal ya?" "Kami ya." "Iya." Dianti menyimak percakapan mereka. Beruntung sekali Permata mempunyai orang tua dan keluarga yang sangat menyayanginya. Ia sedikit iri dengan kehidupan Permata. Mengapa tidak kehidupan Permata adalah kehidupan yang selalu ia impikan sejak kecil namun tak kunjung terwujud. Ia selalu bertanya-tanya apakah impian itu terlalu besar sehingga sangat sulit sekali untuk menjadi kenyataan. Dianti mempunyai 5 saudara dan dia adalah anak tengah, anak yang tak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, terlebih lagi keluarganya broken home. Kedua orang tuanya bercerai saat Dianti baru berumur 5 tahun. Ayahnya hanya peduli dengan kakaknya, sedangkan ibunya hanya peduli dengan adiknya yang paling bungsu. Bahkan alasan sebenarnya ia ingin tinggal di asrama karena ia ingin menjauh dari keluarganya, karena yang ia sebut rumah bukan lagi tempat ia pulang. Ketika anak-anak lain sangat menginginkan agar anak-anaknya tak jauh dari mereka, ibunya Dianti tampaknya biasa saja dan ia juga tak terlalu peduli dengan hal itu karena ia sudah terbiasa, bukan lagi hal yang baru. "Orang tuamu sangat peduli denganmu Permata, kenapa mereka mengirimmu ke asrama?" Dianti penasaran. "Mereka hanya ingin aku mandiri, lagian juga aku tinggal di asrama tidak sampai tamat, hanya sampai 1 tahun, setelah itu aku akan tinggal bersama orang tuaku." "Yah, kirain mau sampai tamat, tapi wajar sih, orang tuamu pasti berat berpisah denganmu, apalagi anak tunggal kesayangan dan penyemangat hidup mereka, hehe, Kalista." Permata hanya tersenyum menanggapi candaan teman-temannya. Apa benar orang tuanya sangat menyayangi Permata? Kalau memang benar mereka menyayangi Permata, mereka tak akan menikahkan putri mereka di usia yang sangat muda. Sial, memang hanya gara-gara foto itu dia mengalami bencana yang sangat besar seperti ini.
Lagian ini zaman juga udah modern, bukan lagi zamannya perjodohan kayak nggak bisa cari pasangan sendiri aja. Ah, kalau diingat-ingat awal mula semuanya ini ia jadi kesal sendiri, tapi ini juga karena kecerobohan dia sendiri kan. Permata tak ingin hidupnya terus diatur terus, kirain saat dia sudah kuliah ia bisa bermain dengan teman-temannya menikmati masa muda, namun nyatanya malah lebih parah. Astaga, ada apa sebenarnya dengan hidupnya? Jam 6 pagi mereka sudah berkumpul di lapangan dengan barisan pagi menurut jurusan masing-masing. Permata dan teman-teman sekamarnya berbeda jurusan, jadi mereka hanya bisa bertemu kita ada mata kuliah yang sama-sama kosong atau hanya di asrama. Wajah penuh semangat tampak mendominasi para mahasiswa dan mahasiswi baru. Mereka sangat antusias menyambut hari ini karena memang tidak semua orang bisa berada di bangku perkuliahan. Ada sebahagian orang yang harus mengubur mimpi untuk masuk ke perguruan tinggi karena kesulitan ekonomi. Siklusnya memang begitu, awal tahun semangat untuk masuk kelas dan bertemu dosen sangatlah besar, apalagi ketika berkenalan dengan orang-orang baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Namun di tengah-tengah tahun semangat itu mulai akan turun disebabkan karena dunia perkuliahan tidak seindah kenyataan yang ada. Kamu harus menghadapi dosen yang galak atau mahasiswa biasa menyebutnya dosen killer, dosen yang hanya hobi kasih tugas kayak mahasiswanya nggak ada tugas aja dari dosen lain, ada dosen yang jarang masuk dan masih banyak jenisnya lagi. Para panitia penyelenggara acara memberi instruksi kepada mereka untuk berlari memutar lapangan dimulai dari barisan yang paling ujung. Saat mendengar ucapan panitia wajah mereka tampak keberatan, masa iya pagi-pagi begini mereka harus disuruh lari. Tak ada pilihan lain selain menuruti perintah tersebut karena mereka tahu jika menyuarakan keberatan maka para panitia akan menambah hukuman untuk mereka dengan hukuman yang jauh lebih berat lagi. Emang resek tuh panitia, masa iya pagi-pagi begini udah disuruh lari mutar lapangan, gumam Permata. Permata kesal, sungguh kesal, anak yang mageran kayak dia dalam hal olahraga harus disuruh lari sebanyak 3 putaran. Kayaknya seniornya emang suka menyiksa para mahasiswa baru seakan-akan mereka membalaskan dendam mereka dulu ketika jadi mahasiswa saat awal masuk. Berbagai kegiatan mereka harus menjalaninya, termasuk mereka harus berjemur selama 4 jam di lapangan dengan kondisi yang lagi panas-panasnya. Untung saja Permata membawa kipas angin mini. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sekitar jam 12 pagi para panitia memberi mereka waktu jam istirahat sampai jam 1:30 lalu kegiatan akan dilanjutkan kembali. Untung saja nantinya kegiatannya di dalam ruangan, jika masih di lapangan Permata tak akan sanggup lagi jika harus dijemur. Bisa-bisa kulitnya akan terbakar matahari. Permata memilih mendinginkan tubuhnya di bawah pohon yang rindang. Teman-teman sejurusan Permata sudah mengajaknya untuk ikut bergabung dengan Permata, tetapi ia menolak dan mengatakan mereka bisa duluan. Tenggorokan Permata serasa kering sekali. Ia mengambil air mineral di dalam tasnya dan meneguk air tersebut untuk mengembalikan energinya yang sudah terkuras akibat beberapa rangkaian kegiatan yang cukup melelahkan. Permata, panggil seseorang. Suara itu cukup ia kenal. Ketika ia menoleh ke samping, benar saja itu dia. Sebenarnya Permata sangat malas untuk berbicara dengannya, tapi kenapa nih anak juga ada di sini? Jangan bilang kalau dia juga kuliah di sini. Senang bertemu denganmu lagi, ucapnya. Gue enggak tuh. Zaka memberikan sapu tangan kepada Permata, tapi Permata malah membuangnya, terkesan tak menghargai Zaka. Namun itu adalah bentuk luapan rasa marahnya kepada Zaka. Apa yang ia lakukan di masa lalu tak bisa digambarkan, rasa sakitnya jadi wajar kalau Permata bersikap seperti ini kepada Zaka. Ini juga semua karena ulahnya bukan?
Lantas ketika Permata sudah hampir lupa dengan Zaka, ia tiba-tiba kembali dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apapun. Andai dulu dia tahu bagaimana keadaan Permata, ia sudah seperti orang gila mencari Zaka kemana-mana. Datang ke rumahnya berulang kali berharap ada setitik cahaya untuk tahu di mana keberadaan Zaka, namun semua usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Gue menghilang ada alasannya. Gue tahu lo pasti benci banget sama gue, tapi gue mau jelasin semuanya ke lo sekarang, terserah lo mau percaya atau enggak. Dulu gue pergi karena gue sakit dan gue harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa bulan. Gue cuman nggak mau buat lo khawatir, makanya gue menghilang tanpa kabar. Dokter bahkan udah mengatakan ke gue hidup gue cuman 1 bulan lagi, tapi alhamdulillah gue masih bisa hidup sampai sekarang. Jadi gue berpikir kalau dulu waktu gue emang udah nggak lama lagi, gue cuman mau lo ingat kenangan indah kita aja. Gue nggak mau lo lihat detik-detik terakhir gue di dunia ini. Jelas Zaka. Benar, Zaka memang punya riwayat mematikan, yaitu kanker otak. Jarang orang yang masih bisa bertahan hidup ketika ia kanker otak, tapi berkat anugerah dari Tuhan Zaka sembuh. Ia harus menjalani perawatan selama berbulan-bulan untuk bisa sembuh. Selama itu pun ia tak pernah melupakan Permata sama sekali. Ia selalu mengawasi Permata dari jauh, bahkan ia tahu kalau Permata mencarinya. Ingin sekali ia berbagi dukanya bersama Permata, tapi ia tak mau jika Permata melihatnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia hanya ingin melihat Permata bahagia dan hanya mengingat kenangan indah mereka saat Zaka masih sehat, bukannya dalam keadaan sekarat. Ketika Zaka sudah dinyatakan sembuh, hal yang pertama kali dilakukan Zaka adalah mencari keberadaan Permata. Sayang sekali Zaka tak pernah tahu kalau saat ini Permata yang ia kenal dulu sudah berbeda, baik dari perasaan maupun dengan status Permata sekarang. Teman-teman dekat Permata juga tak sampai hati memberitahukan kebenarannya kepada Zaka. Setelah Zaka menjelaskan kenapa ia menghilang, teman-teman Permata sepakat untuk menyembunyikan kabar pernikahan Permata. Jika nanti Zaka tahu, biarlah dia tahu dari orang lain. Untuk saat ini rasanya mereka tak sanggup. Oh gitu, ya udah pergi sana, lo itu ganggu waktu istirahat gue, usir Permata. Sebenarnya Permata tak tega harus bersikap seperti ini, apalagi saat tahu kebenaran yang sebenarnya. Namun apa yang harus dilakukannya? Dia dan Zaka apakah masih mungkin bersama dengan keadaan yang begitu sangat rumit, apalagi ketika melihat reaksi Furkan ketika bertemu dengan Zaka? Mereka jelas sekali tampak tak akur, sudah seperti musuh bebuyutan saja. Kita masih bisa berteman kan? Ya, jawab Permata singkat. Meski sikap Permata sangat acuh kepada Zaka, setidaknya usahanya dia udah mengalami kemajuan. Walaupun hubungan mereka tak bisa seperti dulu lagi, setidaknya Permata tak terlalu menjaga jarak lagi dari Zaka. Ya udah, kalau lo emang nggak mau diganggu, gue cabut duluan ya. Sampai ketemu lagi besok, pamit Zaka. Permata tak mesen jawab, ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Baru setelah Zaka benar-benar menjauh, Permata melihat Zaka yang berjalan ke arah kantin kampus. Ia tak pernah membayangkan kalau kondisi Zaka seburuk itu. Ternyata di balik Zaka yang terlihat ceria, dia menyimpan lukanya sendiri. Tapi bagaimana ya keadaan Zaka sekarang? Apa ia masih sakit? Ingin sekali Permata bertanya, tapi tak mungkin lain kali. Bersambung.